Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, di absen ya. Baik, kali ini adalah kita akan belajar KD 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jumlah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul berjumlah 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Nah, kita belajar dulu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israel dalam bahasa Ibrani. Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 49 menjelaskan tentang Taurat. Yuk kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ini anak-anak penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya kitab Taurat juga diturunkan di Bukit Sinai. Apa saja pokok-pokok ajarannya? 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Jadi pokok ajarannya ini ada 10 anak-anak. Semuanya sama dengan Al-Quran. Cuman hanya satu yang tidak ada, yaitu perintah mensucikan hari Sabtu. Ini tidak ada di dalam Al-Quran untuk kita. Karena bagi kita hari yang paling mulia kalau setiap minggunya jatuh pada hari Jumat. Jadi Allah ganti tidak lagi dengan hari Sabtu. Tetapi pada masa Nabi Musa itu hari raya mereka itu jatuhnya pada hari Sabtu. Sampai ada satu kisah di sini anak-anak. Kisahnya apa? Pada hari Sabtu ini karena itu merupakan larangan untuk bekerja, semata-mata hari untuk beribadah, tetapi lama-kelamaan mereka ingkar. Ya, lama-kelamaan mereka ingkar. Karena pada masa itu mereka sebagian besar itu adalah pekerjaannya nelayan mencari ikan. Nah, karena hari Sabtu itu hari ibadah, jadi tidak ada yang boleh bekerja. Tapi karena hari-hari yang lain, nelayannya nggak pernah mendapat ikan. Tapi kalau bukan pada hari pertama itu sebelumnya itu nggak pernah ada ikan kalau hari yang lain. Nah tiba-tiba ada satu orang yang ingkar pertama kali. Dia hari Sabtu itu nggak berangkat untuk beribadah. Dia nyari ikan. Ternyata ikannya itu ngapung. Begitu mudah untuk diambil. Tangkapannya banyak. Lalu kesebar ke teman-temannya. Oh kalau mau cari ikan nanti hari Sabtu saja, nggak usah hari yang lain. Seperti lama-lama
tidak ada satupun yang mau lagi untuk berangkat beribadah kepada Allah. Karena sudah bertahun-tahun seperti itu, maka Allah hukum mereka menjadi kera. Itu di dalam Al-Quran ya, nak ya. Jadi itu kisahnya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem dalam bahasa Qibti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ayo nak sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Jadi ini kita tahu Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, itu berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 55. Seandainya Al-Quran itu tidak ada penjelasan di dalamnya, sehingga kita tidak paham ada berapa Alkitab atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul. Baik, berikutnya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem sebagai pedoman untuk kaum Nasrani dalam bahasa Suryani. Nah, kalau ditanya sekarang kayak mana bahasa Suryani, wallahu a'lam, ibu juga nggak paham. Baik, sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Baik, sedikit ibu ingin menjelaskan kembali hukum bacaan ya. Alif di sini karena dia fathahnya tegak sama seperti mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Tanya juga sama anak-anak. Kemudian nun ini kasroh menjadi ni, ini tidak ada hukum bacaan. Ya fathah dibaca ya, kemudian bertemu dengan alif lam komariah, maka dibaca ataniyal. Nah, ini adalah alif lam komariah. Jadi lamnya terbaca. Kitab wa ja'alani. Nah, wa ja'alani ini tidak ada hukum bacaan, tetapi di nun di sini karena dia kasroh bertemu dengan ya sukun, ini adalah mad tabi'i. Ya, ini mad tabi'i. Nabiyya, ini yang di awal itu adalah tentang mad iwad. Kita baca sekali lagi. Qala inni abdullah. Nah, kita berhenti karena di sini ada waw. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Nih, Nabi Isa sendiri berkata loh, ya, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi beliau tidak mengatakan aku Tuhan, tidak. Aku hamba Allah. Jadi bukan aku Allah.
Makanya salah sekali jika kita menganggap Isa itu adalah Allah atau putra Allah. Ya, tetapi di sini hamba itu sama seperti kita. Cuman bedanya beliau adalah hamba yang terpilih menjadi Rasul. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Nah, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab oleh Allah namanya kitab Injil dan diangkat menjadi seorang nabi. Ini adalah Quran surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19 ayat 30. Ya, ingat ya anak-anak ya. Baik. Kitab Injil berisi tentang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali, Taurat itu sama, Injil itu sama dengan Taurat. Perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian Injil itu membenarkan bahwa pernah Allah turunkan yang namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian dalam kitab Injil menghapus beberapa hukum, ya, hukum dalam Taurat karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya Allah juga menjelaskan dalam Injil bahwa akan datang seorang nabi, nih Rasul, ya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah. Baik anak-anak, kita baca lagi. Ini adalah kaitannya dengan kitab Al-Quran. Ya, dalil ini dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Jadi di sini kandungannya yang dapat diambil adalah Al-Quran benar-benar Allah yang menurunkan, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri, bukan karangan manusia. Nah, kemudian di dalamnya mengandung kebenaran. Kebenaran itu apa? Ada perintah, ada larangan, dan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, bukan dusta. Langit itu ada 7, itu harus kita yakini. Sebenarnya itu adalah hal yang gaib anak-anak. Tapi yang harus kita pahami, yang harus kita yakini bahwa apapun yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu juga dijelaskan. Kalau enggak, kita juga tidak tahu. Ya, tidak tahu sejarah. Makanya karena Allah sudah menjelaskan bahwa Allah pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Zabur dan Injil, maka kita tahu nama kitab-kitab tersebut. Ada yang kurang paham anak-anak? Silakan. Baik. Surat apa yang pertama diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad? Nah, wahyu pertama
Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Ya, ingat. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk, bisa baca nggak anak-anak? Kita awali dengan Iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang berkaitan wahyu pertama. Diturunkan di mana? Turunnya Quran wahyu pertama itu adalah di Gua Hiro. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Sebagai pedoman dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi pengelompokan loh nak. Ini untuk kita semua. Yang beriman kepada Al-Quran, maka insya Allah akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Yang tidak beriman kepada Al-Quran bagaimana? Maka bukan hanya kepada Al-Quran, artinya di situ beriman kepada kitab itu adalah iman yang ketiga. Ya, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Jadi kalau kita nggak beriman kepada kitab, maka kita belum dikatakan orang mukmin. Ya nak ya. Kemudian apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Ini ada beberapa pokok. Ada beberapa pokok ajaran. Yang pertama akidah. Akidah ini tentang keyakinan. Kita yakin sekali akan adanya Allah. Ya. Dan kita akhirnya karena keyakinan kita lalu kita mengesahkan Allah. Hal yang berkaitan seperti mengesahkan Allah SWT dan meyakini malaikatnya. Yakin dengan adanya Allah, yakin dengan adanya malaikat, yakin dengan kitab-kitab Al-Quran kita ya sudah melihat dengan mata kepala kita. Tetapi Zabur, Injil dan Taurat kita nggak pernah melihat, tapi harus ada keyakinan di dalam dada kita bahwa ketiga kitab tersebut juga Allah yang turunkan dan di dalamnya juga sama, yaitu tentang mengesahkan Allah SWT. Tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian juga sama, itu yang gaib. Iman kepada Rasul, kita nggak pernah ketemu dengan Rasul satupun. Ya, dengan yang terakhir aja Nabi Muhammad kita nggak pernah ketemu. Nabi Muhammad sudah duluan wafat, baru kita berikutnya. Bagaimana lagi dengan nanti hari kiamat? Iman kepada hari kiamat. Nah, ini termasuk di dalam akidah, meyakini rukun iman itu, ini dinamakan akidah kita, keyakinan kita. Itulah yang dinamakan dengan akidah. Yakin kita dengan hari kiamat, yakin kita dengan qada dan qadar. Ini juga bentuk daripada akidah. Berikutnya adalah akhlak. Akhlak ini adalah budi pekerti. Bagaimana? Pernah juga seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa di antara kami yang paling baik?" Maka Rasul menjawab, "Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Bagaimana kami melihatnya ya Rasul? Lihat bagaimana dia berbuat terhadap keluarganya. Nah, di sini. Dan Rasul juga bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak di sini sangat utama juga anak-anak. Kita beribadah kepada Allah tapi akhlak kita buruk, maka jangan berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Berikutnya ada ibadah. Ibadah ini juga mencakup sholat, puasa, bersedekah, belajar ngaji, mengajar orang lain membaca Al-Quran, itu sama dengan ibadah. Sholat sunnah, puasa sunnah, itu masuk ke dalam ibadah. Berikutnya muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain, maka itu dinamakan muamalah. Ya, orang berbisnis, nah ini salah satu. Kemudian yang terakhir adalah tarikh. Tarikh ini sejarah. Apa dengan tarikh itu? Ada apa dengan tarikh? Tarikh itu adalah kisah orang-orang atau umat-umat terdahulu.
Bagaimana kisah Nabi Sulaiman itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kisah Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil ketika masih bayi. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim, semua itu dijelaskan di dalam tarikh yang namanya sejarah. Apa tujuan Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya Muhammad SAW? Yang pertama tujuannya adalah agar kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah meninggal ketika kelak hari kiamat dihisab, kenapa kamu berada di neraka? Apa tidak ada datang seorang Rasul pun yang memberi peringatan? Nah, mereka menjawab, iya benar. Akhirnya mereka dalam penyesalan. Nah, hal itu jangan sampai terjadi kepada diri kita anak-anak semua. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang suci, benar-benar dari Allah. Maka kita baca, kita pahami, lalu kita ikuti petunjuknya agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi ini bagi kita yang beragama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, bukan Zabur, bukan Injil, bukan Taurat. Kenapa tidak yang ketiganya? Kita cukup meyakini bahwa ketiga kitab itu ada, tetapi bukan untuk kita sekarang, karena sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Yang ketiga, Allah SWT menjamin kemurnian isinya. Nah, Al-Quran itu tidak berubah anak-anak isinya. Dari mulai Rasulullah hadir ke dunia, lalu Allah memberikan kitab Al-Quran sampai akhir zaman, isi Al-Quran itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan ini dalam kata-katanya. Tidak ada, sama semua kata-katanya. Kalau ada surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillah. Ya, kalau kita memulainya dengan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai kapanpun. Ketika dicetak Al-Quran, itu surat Al-Fatihah tetap mengawalinya dengan kalimat basmalah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang dibolak-balik kayak sekarang ini kan. Kalau buku, lihat aja anak-anak. Ini bab ini nanti di awal, nanti diganti lagi berikutnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ya sama. Mau sampai 100 tahun ke depan ya juga sama. Kalaupun ada itu yang berganti-ganti, itu adalah mereka-mereka yang ingin menghancurkan. Ya, supaya tidak ada pegangan yang teguh lagi nanti. Tapi insya Allah, Allah pelihara. Buktinya Allah katakan di dalam Al-Quran juga. Ini suratnya. Surat Al-Hijr ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, jadi kalau ada orang-orang ya di luar golongan kita ingin merubah Al-Quran, mungkin suratnya atau ada penambahan, na'udzubillahi min zalik, itu cepat ketahuan karena janji Allah pasti, Allah yang memelihara. Ya, jadi jangan coba-coba anak-anak. Kalau kita udah pintar banget, lantas kita ya udahlah kita mau nambah-nambah Al-Quran. Jangan, tidak boleh. Itu sangat berbahaya, akan membawa kita kepada kemaksiatan. Maksiat kepada Allah namanya, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada atau mengurang-urangi. Nah, emangnya ada yang menambah-nambah? Ada yang menambah-nambahkan. Itu dikarenakan mereka ada sifat hasidnya, ya, ada sifat irinya, ada sifat dengkinya di dalam dada mereka. Maka orang-orang yang memiliki sikap
iri hati, dengki, itu adalah hatinya kotor, tidak bersih. Baik, Ibu akan menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan, 22 hari atau lebih kurang 23 tahun. Juznya berjumlah 30. Al-Quran itu 30 juz. Jadi kalau nanti mungkin suatu hari jadi Al-Quran 31 juz, maka itu adalah Al-Quran palsu. Surahnya ada berapa? Surahnya 114. Kalau nanti berkurang 113, maka itu Al-Qur'annya palsu. Kalau ada berjumlah 115, Al-Qur'annya bukan lagi yang sesungguhnya, itu sudah diganti-ganti oleh manusia-manusia biadab. Ya nak ya. Kemudian ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Yang diturunkan di Mekah namanya surah Makkiyah. Yang diturunkan di Madinah namanya surah Madaniyah. Apa perbedaan keduanya? Kalau di Makkah itu ayatnya pendek-pendek, di Madinah ayatnya panjang-panjang. Kalau di Mekah panggilannya ya ayuhan nas, wahai manusia, karena pada saat itu banyak orang yang belum beriman. Tetapi ketika sudah di dalam surat Madaniyah, maka panggilannya, seruannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya, perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Berikutnya adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Anak-anak, ternyata suhuf itu juga diturunkan oleh Allah sebelum kitab. Nah, kita harus tahu dulu antara kitab dengan suhuf. Apa sih suhuf? Nah, di sini perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah yang dibukukan. Suhuf lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab ini ya sudah kekumpulan anak-anak semua firman-firman Allah itu. Sementara suhuf masih terdapat di daun lontar, di pelepah kurma, di batu, di besi-besi, mungkin apa yang bisa mereka tulis sebagai wadahnya ya di situ. Ya. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nabi yang menerima suhuf itu siapa saja? Ada Nabi Sis, jumlah suhufnya 50, kemudian Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Yang berikutnya adalah 9 hikmah beriman pada kitab. Yang pertama, kalau kita beriman kepada kitab, insya Allah dengan beriman akhirnya memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan salah. Jadi ketika orang-orang beriman kepada kitab, insya Allah dengan dia mendapatkan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ini anak-anak contohnya sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan berapa rakaat. Maka ada penjelasannya yang namanya hadis atau sunnah. Nah, tidak ada yang berselisih. Yang namanya sholat itu yang diwajibkan kepada kita adalah 5 waktu, jumlahnya adalah 17 rakaat. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu. Seperti yang Ibu jelaskan di atas, bahwa sejarah-sejarah para orang terdahulu itu namanya tarikh. Nah, di situ berisi informasi. Kalau orang membangkang kepada Allah, maka Allah binasakan. Orang yang taat patuh, maka Allah selamatkan. Berikutnya, manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Ini anak-anak kalau kita mau tafakur sedikit, Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita melebihi sayang kita kepada diri kita. Kita nggak berpikir, Allah jelaskan tentang surga dan neraka supaya kita dapat terhindar dari neraka, dari siksaan neraka.
dan kita bisa masuk ke surganya Allah dengan melakukan apa yang Allah syariatkan kepada kita semua. Tapi kadangkala alangkah banyak manusia di bumi itu yang nggak peduli dengan dirinya. Artinya dia tidak sayang dengan dirinya. Kayak orang sudah misalnya ada 2 jalan, ada ke kanan, ada ke kiri. Sementara di kiri itu ada misalnya ada jalan yang tidak bagus, jalannya tidak karuan, ada turun, ada jurang, seperti itu. Kemudian ada bahaya di situ, ada seseorang yang mengingatkan, "Bapak atau Ibu jangan lewat jalan sana ya, nanti lewatnya jalan, belok kanan," misalkan. Tapi kita nggak peduli, kita terus melangkah ke arah yang dilarang itu. Maka di situ kita akan menemukan bahaya yang atau rintangan yang banyak. Sehingga akhirnya kita tidak selamat, sampai ke tujuannya. Yang kelima, manusia yang beriman dapat mengetahui dan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak, ketika Allah mengatakan, "Kenapa Allah larang?" Berarti itu sesuatu yang buruk, terhadap kita, tidak baik. Keenam, mensyukuri anugerah dan nikmat Allah. Ketujuh, hati manusia menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. Kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima ujian musibah yang menimpa dirinya. Inilah anak-anak 9 hikmah jika kita beriman kepada kitab Allah. Dengan kita baca kitab Allah, maka hati yang risau menjadi tentram, menjadi tenang. Ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Jadi anak-anak, Ibu sangat berharap agar kalian semua berpegang teguh kepada Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Baik, berikutnya ini anak-anak ada tugas, silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah Al-Quran berisi tentang 5 hal pokok, yaitu menyangkut akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Nah, carilah ayat Al-Quran yang terkait dengan 5 hal pokok tersebut, masing-masing satu ayat. Nanti tolong ditulis, kemudian difoto, lalu dikirimkan ya lewat Google Classroom anak-anak. Mudah-mudahan semua dapat dipahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Kalau ada pertanyaan juga, nanti kurang mengerti, hubungi ini kontak Ibu ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.